Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Alhamdulillah kita bertemu kembali di rubrik Sejarah dan Peradaban Islam di channel tentu saja tak lain dan tak bukan di channel Irena Handono Official. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan saya Saif Muhammad Isa akan memandu para pemirsa semua untuk membicarakan tema-tema menarik ya bersama narasumber kita tak lain dan tak bukan adalah Umi Irena Handono. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Pagi ini. alhamdulillah baik. Isa gimana? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Standar ya jawabannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dan seluruh pemirsa kita juga dalam keadaan Amin, amin, sehat. amin, amin. Begitu juga seluruh umat Islam dimanapun Amin ya berada. Allah Rabbal Amin. Alamin. Nah pemirsa, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol ya pada sesi kali ini bersama Umi Irena Handono tentang beberapa hal terkait dengan agama Kristen nih Umi, karena memang Umi kan ya tentu saja sudah kita kenal ya bahwa Umi adalah Mantan seorang ya. ahli kristologi, mantan biarawati juga ya kan. Ya alhamdulillah kemudian beroleh hidayah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita mengenal Umi sebagaimana adanya sekarang ya, sebagai seorang pendakwah juga sebagai seorang muslim yang sangat inspiratif dan luar biasa begitu ya, dari segi keilmuan ya, dari segi aktivitas dakwah beliau juga luar biasa. Nah Umi, jadi sekarang ini ya kita mengetahui bahwa ada agama Kristen yang itu melancarkan misi-misi misionaris ya kan. Nah, tentu saja kaum muslimin mesti juga mengetahui seperti apa sih agama Kristen itu gitu untuk membentengi akidah kita gitu ya. Nah, makanya penting banget ini pemirsa semua untuk kita mengetahui ya, walaupun mungkin nggak mendalam-mendalam amat Ya, begitu ya. ya. Umi. Tapi Kita juga harus tahu. harus tahu Iya, begitu harus ya. tahu agama Kristen itu seperti apa. Nah, karena memang kita harus membentengi akidah kita, membentengi iman kita gitu. Nah, pertanyaan pertama ini Umi ya, seperti apa sebenarnya agama Kristen itu? Bagaimana dia bisa muncul di kancah peradaban manusia begitu? Sejarahnya seperti apa kira-kira? Ya, Silakan. ya, ya. Umi ajak kita bersama melihat ya Isa ya, pedoman dakwahnya. Ya. Jadi kalau kita berdakwah ada rambu-rambu dakwahnya, antara lain la ikraha fiddin Ya. dan lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ya. Jadi umat Islam tidak pernah memaksakan orang untuk menjadi Islam. Tapi pedoman dakwah Kristen ya, baik di dalam Markus maupun Matius, ayatnya, dua ayat ini Umi gabung menjadi satu, adalah perintah untuk menyebar ke seluruh dunia, menginjili seluruh dunia, dan membaptis seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Seluruh luar biasa ya. Nah, jadi kan beda banget. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk menjadi Islam. Dikunci dengan lakum dinukum waliyadin. Ya, mau berbeda silakan. Gitu kan. Mau jadi Islam, ayo. Nggak mau, ya nggak apa-apa. Iya. Silahkan berbeda. Tapi kalau Kristen adalah menjadikan semua sebagai murid Yesus. Caranya dengan apa? Membaptis. Oke. Iya, iya. Ini yang apa namanya? Yang awal banget untuk kita ketahui Iya. di situ. Jadi sangat beda ketika kita umat Islam, misalnya kalau ditanya bagaimana kalau ada orang Islam tapi dia nggak sholat, gitu ya. Ya, padahal sholat itu tiang agama. Iya. Kalau dia nggak sholat, apalagi laki-laki meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali gitu ya, maka kita tahu karena sholat adalah penghambaan diri kepada Allah. Mengajak tidak mau sholat berarti tidak mau menjadi hambanya Allah. Kita tahu akibatnya. Ya.
Tapi kalau di dalam Kristen, ayat itu memang ada seperti tadi. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh dunia muridku. Baptislah mereka. Kan itu ya. Pertanyaan yang berikutnya. Di negeri kita, umat Islam mayoritas. Banyak mana antara orang sholat dan orang yang nggak sholat? Zaman sekarang ya. Kayaknya nggak sholat. Masa sekarang ya. Iya. Banyak yang nggak sholat. Dosa nggak? Dosa. Demikian juga Kristen. Jadi mereka ini diberi kewajiban, diberi perintah. Itu kan kalimat perintah. Pergilah. Jadikanlah seluruh dunia. Baptislah. Gitu. Jadi ayatnya ayat perintah. Jadi maka setiap orang Kristen pasti melakukan misi kristenisasi. Nah kalau misalnya ada orang Kristen dia tidak melaksanakan misi kristenisasi, misalnya di rumahnya ada sajadah, ada mukena, mempersilahkan orang sholat, dia sendiri nggak pernah ke gereja, ya berarti Kristennya KTP. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia yang kedua mungkin juga itu merupakan suatu strategi kalau dia aktif ke gereja. Tapi kok di rumahnya ada mukena, ada apa? Ya mungkin juga itu adalah suatu trik, suatu strategi. Dia mencari saat yang tepat. Dan saat yang tepat yang paling rawan, itu mereka tahu. Ya. Jadi ketika seseorang itu dalam keadaan sakit, ya, atau seseorang itu dalam keadaan, mohon maaf, perlu bantuan uang. Lagi dalam keadaan kesulitan gitu ya. Ya seperti itu. Itulah mereka peluang mereka masuk. Ya, jadi cara-cara mereka seperti itu. Gimana tadi Isa? Iya. Nah, Umi, jadi bagaimana sebenarnya awal mula sejarah munculnya agama Kristen itu sendiri begitu ya? Zaman Nabi Isa. Ketika Nabi Isa masih hidup, dia nggak pernah menyatakan dia mendirikan Kristen. Tidak pernah menyebut dirinya Kristen, tidak pernah menyebut umatnya itu Kristen gitu? Nggak pernah. Bahkan tidak ada satu gereja yang didirikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yesus tidak pernah mendirikan gereja. Cuman ada satu menggelitiknya, maaf saya potong sebentar nih ya. Nabi Isa yang kita orang Islam yakini itu apakah orang yang sama dengan Yesus Kristus yang juga diyakini oleh orang Kristen? Nah, itu persis orang yang sama. Orang yang sama, Om ya. Cuman bedanya di kita, beliau adalah seorang nabi yang kita hormati. Tapi kalau di sono sejak abad keempat, tepatnya tahun 325 Masehi, dia dijadikan Tuhan oknum kedua. Jadi itu bedanya. Jadi orangnya sama. Kita lihat ya, nama Yesus itu memang nama pemberian Romawi. Artinya gini, dalam bahasa Arab, Yesus itu kosakata itu nggak dikenal. Dalam bahasa Arab disebut Isa. Ya. Bahasa Ibrani, orang Yahudi menyebutnya Esau. Esau. Ada yang kemudian setelah Romawi juga gencar berkomunikasi, Yehuwa. Itu berikutnya. Tapi awalnya dari kata Esau. Esau. Kemudian kalau kita menyebutnya Allah sang pencipta langit dan bumi, ya, itu adalah Allah. Tapi kalau Yahudi menyebutnya adalah Eloi. Jadi pencipta langit dan bumi itu namanya adalah Eloi. Kalau Elohim? Elohim identik. Elohim. Nah, jadi umat Islam memakai kata sandang
Allah. Ya. Nah, kalau Yahudi mereka memakai kata sandang L. Oke. Jadi seperti tadi kembali ke Isa gitu ya. Nabi Isa alaihissalam, mereka yang dimaksudkan adalah orang yang sama, yaitu Eloi. Isa adalah Esau. Oke. Isa Esau, maka diganti Isa Esau. Maka kemudian setelah Romawi ini menjadi semakin kuat pengaruhnya, sempat kemudian menjadi Arab Esau, kemudian Yehuwa, Yehesua pernah ya. Apalagi penyebutan orang-orang Romawi, mereka ini paling senang mempunyai nama awal dan akhir dengan huruf mati. Dan akhirannya kecenderungannya adalah as atau us. Itu Romawi, gaya Romawi. Contohnya misalnya nama-nama baptis ya, banyak sekali Bartolomeus, Barnabas, Petrus gitu ya, Clementinus, ya, Petrus. Kalau Petra A atau us. Tapi kecenderungannya as-us gitu ya. Sampai Zebedeus gitu kan ya. Ya nama-nama kaisar Romawi kan begitu. Ya. Maka Isa, kemudian Yehuwa, kemudian Yesua, ya, maka menjadilah Yesus. Pas itu di situ menurut mereka begitu. Awal mulanya itu begitu ya dari situ. Ketika tadi berlanjut kepada yang tadi Umi, Yesus sendiri tidak pernah menyebut dirinya atau umatnya itu sebagai orang Kristen ya begitu. Nah itu gimana Umi? Ya. Di dalam ayat Bible disebutkan, Yesus menyatakan, katanya ayat Bible ya, aku datang bukan untuk merombak Taurat, tapi menggenapi Taurat. Jadi bukan untuk merombak, bukan untuk mengubah, bukan apalagi membuang. Sementara Paulus menyatakan buang Taurat. Paulus begitu, yang bilang begitu. Ya. Jadi Taurat tidak perlu lagi bagimu. Kalau kamu masih percaya Taurat, maka imanmu tidak diselamatkan. Nah, Yesus mengatakan, aku datang, aku diutus bukan untuk merombak Taurat, tapi digenapi. Misalnya ada ada makanan begitu ya, yang kurang, ya sudah dilengkapi, digenapi, dilengkapi, dipenuhi, disempurnakan gitu ya. Disempurnakan. Jadi dia tidak menyatakan aku datang, aku diutus untuk membuat Kristen, enggak. Taurat dia bilang. Dan kita tahu di dalam ayat Bible juga dikatakan dia berpesan ya, jangan sekali-kali kepada murid-muridnya, jangan sekali-kali engkau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah, Samaria ini beda provinsi. Beda provinsi aja nggak boleh. Jadi memang benar-benar Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Jadi memang ya seperti kita pahami juga ya di dalam Islam kan memang Nabi terdahulu itu hanya untuk umatnya sendiri. Umatnya sendiri. Ya. Iya. Nah berarti kalau begitu misalnya Yesus sendiri itu tidak menyatakan diri sebagai Kristen, kemudian beliau juga tidak menyebut agamanya sebagai agama Kristen begitu. Lantas itu siapa yang membuat Kristen itu? Nah, ini ada kaitan erat dengan peristiwa di Damaskus. Orang-orang yang Kristennya taat itu
pasti mereka kenal peristiwa Damaskus. Ini peristiwa yang istimewa bagi mereka. Peristiwa Damaskus ini adalah Paulus siapa? Dalam Bible pun dalam Bible pun disebutkan bahwa Paulus ini adalah seorang pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran? Ya. Ada yang menyebut agen, ada yang menyebut pembunuh bayaran. Artinya apa? Orang yang diupah oleh Romawi. Dan tepat sekali pilihan Romawi. Kenapa? Kalau Paulus ini ibunya adalah Yahudi, ayahnya adalah Romawi. Campuran begitu nih ya? Ya. Jadi dia dibesarkan di dalam dua pemahaman, ya. Dua budaya, Romawi dan Yahudi. Jadi banyak juga falsafah paganisme yang masuk dalam dirinya. Nah, dia ini diceritakan di dalam Bible, dalam perjalanan di Damaskus dia tergelincir jatuh. Ada film Hollywoodnya kok. Oh, ada ya? Judulnya apa ini? Ada judulnya Umi King of King atau apa itu? Coba dah kita search. Search di laptop Umi juga ada. Jadi peristiwa Damaskus dia dari tebing ya, bukit dia jatuh terguling, terus kemudian dia pingsan, dan setelah pingsan itu katanya ya setelah pingsan dia siuman, dia teriak, dan dia menyatakan apa yang dialami, yaitu bahwa dia didatangi oleh Yesus dan Yesus menugaskan dia bahwa dia dipilih sebagai penerusnya. Maka dia mendeklarasikan diri bahwa dia adalah rasul Paulus. Berarti kalau sudah begini, ini berarti apa? Abad keempat minimal baru terjadi. Oh, berarti ya memang Paulus ini tidak sezaman dengan Yesus juga. Ya, dia sejaman, tapi bahwa peristiwa dia menjadi rasul, peristiwa Damaskus ini mulai diangkat itu paling tidak itu di atasnya abad keempat atau di atasnya. Nah, kalau soal usia, memang antara Paulus sama Nabi Isa ya menurut penelitian beda-beda tipis gitu, sekitar 2-3 tahun bedanya. Lebih tua Paulus. Lebih tua Paulus daripada Yesus, Nabi Isa. Okay. Tapi sepanjang umurnya Paulus dia ini tidak pernah menjadi murid Nabi Isa sekalipun. Ketemu berarti nggak pernah ya? Belum pernah ketemu Yesus. Selalu Jadi kalau Paulus ke depan, Nabi Isa berarti ada di belakang. Tapi kalau Paulus di kiri, itu diyakini Nabi Isa tidak ada di situ, pasti di kanan. Jadi selalu berseberangan. Oke. Hidup sezaman, tetapi tidak pernah ketemu, gitu ya, tidak pernah berinteraksi. Tidak pernah. Oke. Tapi dia bisa kepleset, kemudian kepleset lalu mengklaim dia penerusnya. Ya. Dan kemudian antar Injil gitu ya. Ada yang menyatakan peristiwa Damaskus itu ada yang menyaksikan, berarti melihat, tapi tidak mendengar. Injil yang lain lagi mengatakan mendengar suara tapi tidak melihat. Ada yang tidak mencantumkan melihat atau tidak mencantumkan mendengar. Di situ juga udah terjadi kontroversi ya. Terjadi perbedaan cerita ya antara Injil yang satu dengan yang lainnya juga, begitu nggak ya. Nggak sinkron, iya. Tetapi memang Paulus itulah yang menyatakan sebagai Kristen, begitu mungkin Ami? Ya, itu ada ayatnya di dalam Bible ketika Paulus ini kemudian sudah Nabi Isa ya, sudah tidak lagi ada di masyarakatnya gitu ya. Kemudian
Paulus ini membawa murid-murid Nabi Isa yang sebagian ya ke sebuah kota namanya Antioquia. Antioquia. Antiok. Antioquia. Antioquia. Antioquia, betul. Di Turki kalau nggak salah sekarang ya. Ya, Antioquia. betul sekali. Di Turki. Kemudian disitulah dia dan murid Nabi Isa itu mendiami suatu rumah yang sama, ya, selama setahun katanya. Ya. Dan selama setahun itulah berarti ya kaderisasi ya, berdiam di rumah yang sama. Kemudian untuk pertama kalinya setelah peristiwa 1 tahun di Antioquia, maka untuk pertama kalinya mereka Paulus dan pengikutnya dan murid-murid itu disebut Kristen. Ketika di Antioquia itu ya. Itulah asal usul Kristen, munculnya nama Kristen itu ya. Yang menggagas nama itu Paulus sendiri berarti ya? Ya, itu kan berarti yang mendeklar juga dia kan. Jadi kan berarti ya dari situlah. Iya. Berarti yang membuat atau yang membangun ya agama ini adalah Paulus. Ya. Apakah pada awal-awal pendeklarasian atau berdirinya itu gitu, semangat yang dibawa Paulus, kemudian mungkin ajaran gitu ya yang digunakan Paulus begitu untuk mengatur umatnya ya, mengatur orang Kristen pertama saat itu masih sama begitu dengan apa yang dibawa oleh Yesus sendiri begitu. Kalau kita kembali lagi merunut, Paulus nggak pernah jadi murid. Dan Paulus kehidupannya diwarnai juga oleh perpaduan gitu ya, perpaduan antara Yahudi dan paganisme Romawi. Karena di keluarganya itu ya. Di keluarganya seperti itu. Sehingga kita lihat juga Paulus ini berhasil melakukan kaderisasi. Sehingga puncaknya adalah pada abad keempat. Abad keempat tahun 300-an ya. 325. Pas ketika saat itu Romawi sudah di ujung kehancuran, Imperium Romawi. Dan di para penasihat kerajaan, para pemikir mereka menyatakan ya ini semua ini karena demikian banyak, kita punya demikian banyak Tuhan yang disebut dewa-dewa. Dewa-dewa orang Romawi itu ya. Romawi, ada dewa perang, ada dewa damai, ada dewa panas, ada dewa dingin, ada dewa hujan gitu kan ya. Macam-macam, ada dewa awet muda, ada dewa panjang umur, dewinya banyak. Dewi cantik, pusing. Ada lagi yang nanti anak muda, kalau laki-laki senang dengan zina. Dewi yang keren itu katanya. Terus kalau yang perempuan senang dengan Samson gitu. Samson yang kuat ya. Itu ada di dalam Bible, nama Samson itu ada. Jadi Samson itu dinyatakan anak dewa dan juga anak manusia. Hercules dong ya. Keliru, Samson, Hercules. Nah, kayak begitu itu. Nah, kemudian pada tahun 325 ketika yang Umi sebut sebagai kepentingan politik Imperium Romawi, karena mereka hampir hancur, mereka diambang kehancuran karena keserakahan mereka terhadap kekuasaan maupun terhadap harta. Maka sepakatlah mereka, kalau begitu Tuhan kita sederhanakan. Penyederhanaan Tuhan. Sepakat. Sudah begitu kemudian kalau Tuhan disederhanakan ya jadi berapa? Ya lihat aja, ada yang mengatakan lihat aja itu Tuhannya orang Yahudi. Mereka tidak punya masalah dengan agamanya karena Tuhannya cuma satu. Ya betul. Nah, tapi katanya yang lain,
Nah, mungkin kita Romawi. Artinya kita Romawi itu, si Yahudi itu kan terjajah. Iya, masa ngikutin bangsa terjajah ya? Kan itu. Gengsi dong. Iya. Oke, kalau begitu. 2. Jangan 2. 2 itu persoalannya kalau voting gimana? True. Ribut lagi, bunuh-bunuhan lagi. Jadi gimana? Oke, ganjil tapi yang terkecil sesudah 1. 3 dong. 3 dong. Oke, setuju 3 karena sudah berhasil. Yang sebelumnya, kepercayaan sebelumnya 3 itu juga ada dan itu juga berhasil. Iya. Isis, Horus, Osiris, Iya. Mitra dan sebagainya. Oke, 3. Oke, kalau gitu 3. Ini Nisea ya nih ya. Ini konsili Nisea. Berarti oknum yang pertama siapa? Ya Bapak. Iya. Yang kedua berarti ya berarti kalau ada bapak ya berarti anak enggak mungkin perempuan. Anak laki. Putra berarti. Putra. Nah, yang ketiga siapa? Nah, ini mikir. Enggak mungkin 2 kan? Oke, yang ketiga siapa? Mikir, ketemulah kemudian Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Ya. Nah, terus kemudian kita semua sudah terbiasa dengan wujud. Pembuktian bahwa itu ada itu wujud, istilah mereka. Gampang. Tuhan Bapa. Pakai simbol-simbolnya Zeus. Zeus adalah dewa Bapak. Sekarang digeser menjadi Tuhan Bapa. Oke. Jadi nggak perlu buat. Ada patungnya. Ada gambarnya. Nah, terus kemudian yang putra gimana? Pikir, oh Yahudi, biar terpuaskan. Siapa? Yesus. Untuk dimasukin ke yang 3 itu. Jadi jadilah kedua. Terus simbolnya gimana? Ya kalau ada Tuhan Bapa ya ada Tuhan Putra, pas. Kayak main-main gitu ya. jadi gimana gambarnya? Ya gambar laki-laki muda. Oke. Makanya sekarang kalau Isa ingin lihat lebih jauh, lebih mendalam, tengoklah foto-foto tentang Yesus, foto-foto Yesus dari gereja ya, gereja yang mengeluarkannya untuk berbagai negara. Yesusnya Indonesia, Yesusnya Korea, Yesusnya Jepang, Yesusnya Cina, terus sampai Amerika, sampai Negro, Lain-lain gitu. Lain-lain semua. Tergantung kebangsaan mana gitu ya. Oh gitu ya. Selama ini kan kalau yang kita kenal ya pemirsa Hollywood. semua itu kan ya yang barat gitu ya, yang barat, bule Hollywood. gitu, rambut panjang, mata biru kayak gitu kan. Oh ternyata ada juga yang negro ya. Ada juga yang negro, ada juga yang Indian. Ethiopia juga ada. Oh itu baru tahu juga ya. Ini benar-benar membuka wawasan ini pemirsa. Jadi ternyata variannya banyak ya. Banyak. Oke. Banyak. Maka di Amerika itu ada pendeta. Di Amerika itu ada pendeta yang kemudian style dia melaksanakan misinya itu adalah dengan membawa poster-poster gambar Yesus berbagai macam ini ya, berbagai varian itu ya. Terus dia tanya kepada audiensnya itu. Jadi panggung dia tanya semuanya, mana Yesus, mana Tuhan kita? Ya pastilah kebanyakan orang kan milih yang bintang film Hollywood itu kan. Terus sama dia ditonjok, pendeta loh ini, ditonjok sampai kain kanvasnya pun lepas gitu ya. Ada patung yang sampai kemudian roboh, pecah. Dia bilang, ini rasis, dia bilang. Ya itu antar mereka sendiri, bukan kita. Oke.
Ya seperti itu. Lah mohon maaf kalau Yesus Mary and Jesus from Indonesia. Ya. Ternyata kostumnya itu pakai apa namanya? Mereka sebut Bunda Maria gitu ya. Itu kostumnya itu ternyata pakai kemben. Kemben kayak Jawa mungkin gitu ya. Iya. Pakai konde juga kali. Ya pakai konde juga. Pakai konde juga. Pakai konde. Wah, padahal saya cuma tanya asal-asalan pakai konde. Pakai itu konde juga. Ternyata pakai konde juga, Mi. Wah, Masya Allah ya. Nah, inilah cara-cara mereka. Cara-cara mereka. Jadi bagi mereka sampai pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya yang maha kuasa itu adalah makhluk gitu loh. Dari jenis apa? Manusia. Nah kadang-kadang kalau Helenisme terus ya zaman-zaman itu gitu, maka sampai-sampai ada yang menggambarkan Tuhannya itu separuh manusia separuh binatang, dan binatang yang diambilkan dari binatang buas. Oh, kayak mermaid. Sampai ada lagi apa namanya, Richard the Lion. Berarti Paulus ikut di dalam sidang itu, dalam konsili Nikia itu udah meninggal ya? Udah meninggal. Tapi kan dia punya kaderisasi kan. Dan ya anak-anak didiknya inilah yang terlibat di dalam konsili Nicea itu. Oke. Dan pas momennya mereka ini dari kaum yang teraniaya gitu ya, dari kaum katakanlah apa ya, abangan lah begitu ya, rakyat jelata, tapi kemudian ada kepentingan ini pas gitu loh. Oke. Dan mereka kan selalu berusaha untuk mencari pengayoman perlindungan dari penguasa dari zaman ke zaman sampai hari ini. Mereka selalu mempunyai agenda bagaimana mendekat kepada penguasa. Mencari keamanan dari situ. Sampai sekarang itu begitu. Nah ini pas kan ketemu. Ya Konstantin dia malah mendanai konsili itu. Dan dia Konstantin ini hari itu agamanya masih pagan. Tapi menjadi pimpinan konsili. Hebatnya. Kaisar Konstantin pertama ya kalau nggak salah ya. Kaisar Konstantin yang keberapa ya? Nanti Umi lihat lagi. Terkenalnya Kaisar Konstantin gitu ya. Nah, itu dia masih pagan. Masih pagan ya. Tapi dia memimpin konsili untuk merumuskan Tuhan dan kitab suci. Berarti pada momen itulah ya 325 di Nicea itulah Yesus yang tadinya nabi utusan Allah Subhanahu wa taala lalu diangkat begitu menjadi Tuhan begitu menjadi ya, salah satu oknum Tuhan begitu ya. Dan konsili itu pun enggak mulus ya, berdarah-darah. Kayak gimana itu ceritanya? Jadi soal berdarah-darah itu sudah sejak awal gitu ya. Jadi ceritanya ketika dinyatakan bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan, mengubah apa namanya ajaran Yahudi yang mereka sebut tauhid menjadi trinitas. Ini kan ada guncangan. Ada dua kelompok, Athanasius dan Arius. Athanasius di backup oleh Konstantin. Arius tanpa backup penguasa gitu ya. Nah, terus Athanasius dia pro dengan Trinitas. Arius dia mengatakan dia utusan, dia manusia. Athanasius dia manusia tapi dia juga Tuhan. Akhirnya apa? Ini sama kuatnya dan kemudian terjadi sudah panas sampai kemudian fisik, adu fisik. Gesekannya kuat sekali ya. Maka kemudian di break, dihentikan, ditunda, gitu kan? Ketok palu tunda. Maka yang kelompok Arius mereka pulang. Nggak ada inilah,
nggak solid lah mereka ya, pulang. Nanti kan diumumkan lagi kapan ya, mereka pulang. Tapi anak Athanasius semua sudah diinstruksikan tetap bertahan tidak pulang. Ternyata besoknya konsili dilanjutkan. Konsili lagi. Jadi berarti kan nggak pakai perhitungan suara lagi kan? Iya. Berapapun yang hadir tok sah. Maka lancar kan? Main tok, setuju, ya kira-kira gitu. Iya. Sampai terbentuk trinitas, ya sampai dengan simbol-simbolnya, ya. Walaupun satu simbol yaitu Tuhan Roh Kudus tidak selesai di Konsili Nicea. Ya kan seperti apa bentuknya itu kan. Roh Kudus itu. Nah, kemudian setelah mereka menyatakan kami sudah punya Tuhan, ya, terus kemudian kaget dari kelompok Athanasius kaget. Datang mereka kembali, terus kemudian panas gitu ya, mau mulai baku hantam. Tapi kan bisa kita tebak, yang menang siapa? Ya yang di backup oleh penguasa dong. Iya. Pada saat itulah sudah terjadi pemenggalan, pemenggalan. Dengan sengaja orang-orang dari kelompok Athanasius ini dipenggal, Arius yang dipenggal dan kepalanya itu ditancapkan pada benda runcing, ya. Tombak atau apa ya, ditancapkan kayak nusuk sate dan itu diletakkan dipasang di pintu masuk menuju ke gerbang istana, gerbang kota. Untuk apa? Untuk memberikan rasa takut, mengesankan, aduh, kalau aku sampai berani begitu nanti aku akan mengalami ini. Ya. Caranya itu seperti itu. Dan itu pun tidak berhenti selesai. Ya, rasa ingin mencetuskan kebenaran itu kan di tiap-tiap orang ada. Jadi kemudian ada yang konsili itu sampai alot juga. Mengatakan Yesus itu 100% Tuhan. Tapi kemudian yang menang Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi gimana? Berapa ratus persen? Gimana ya? Bingung ya. Makanya mereka menyatakan iman itu irasional. Oke. Pokoknya kalau udah begitu, nggak usah dipikir gitu. Nggak usah dipikir. Ya? Oke. Bahwa kemudian suatu ketika Galileo Galilei ternyata dia nggak salah, tapi kan sudah dihukum mati oleh gereja. Ya sudah, tinggal aja direvisi. Iya. Selesai ya. Itu sejarahnya demikian. Berarti memang ketika itu masih ada juga ya orang-orang dari agama Kristen itu yang meyakini ya Tuhan itu satu begitu ya Om ya. Kemudian Yesus itu nabi begitu ya. Iya. Dan itu adalah Arius itu berarti dari diistilahkan ada gereja timur, ada gereja barat. Barat inilah yang kemudian kemana-mana gitu ya, termasuk di Indonesia. Ya. Nah, yang timur, yang Arius itu adalah yang Arius itu adalah yang di timur. Jadi disebut kayak apa ya, ortodoks timur. Tapi kita pun nggak tahu ya hari ini ortodoks timur itu kayak apa. Tapi pada masa itu demikian. Kalau nggak salah itu Arian ya kalau sebutannya Arianisme. Iya. Kalau dari beberapa sumber yang pernah saya ulik-ulik juga karena cukup tertarik juga sama sejarah Kristen ya. Kita perlu tahu. Iya. Jadi Arianisme itu dari pengikutnya Arius ini adalah sekte Kristen yang
secara keyakinan itu cukup mirip, cukup dekat begitu dengan Islam, katanya begitu, karena dia meyakini Tuhan itu satu begitu, kemudian meyakini Yesus Yesus bukan itu Tuhan. bukan Tuhan, Yesus itu nabi begitu. Apakah benar begitu, Umi? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena awal-awal konsili, ya, awal-awal konsili, gereja itu sempat membuat keputusan bahwa membuat patung-patung sembahan-sembahan dengan gambar, ya termasuk salib ya, dan patung itu tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Tapi kemudian Paus itu terbunuh. Paulus. Paus Paus. jabatan pimpinan tertinggi umat Kristen. umat Katolik. Katolik. Terbunuh terus ganti Paus ya. Dan kemudian dibolehkan. Oh, jadi dibolehkan gitu. Jadi dibolehkan. Dan kemudian akibat daripada pembolehan ini, nah ini yang menjadi catatan dan perhatian kita. Yeah. Akibat daripada pembolehan ini ternyata setelah diadakan kembali konsili, dikuatkan putusan bahwa Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Dan pembolehan itu boleh pakai salib, boleh pakai patung, boleh pakai foto dan sebagainya. Ya itu disebabkan karena pemahaman mereka bahwa apa-apa yang tidak bisa dilihat itu berarti tidak ada. Makanya dibutuhkan gambar, simbol, gambar yang bisa dilihat oleh. Oke. Ya. Makin seru saja ini ya obrolan kita pemirsa. Jadi makin kegambar ya Umi, bahwa seperti itu kelahiran agama Kristen ya, seperti itu pergumulannya ya, keras begitu ya, dan memang sangat kelihatan sekali ya pergesekan antara keyakinan yang menyatakan Yesus itu bukan Tuhan dengan yang meyakini Trinitas ya, bahwa Yesus itu Tuhan begitu. Jadi memang awalnya di Konsili Nisea itulah keyakinan Trinitas itu lahir gitu ya. Trinitas itu keyakinan adanya 3 oknum Tuhan itu ya, Umi. Dan sampai hari ini loh nggak ada satu teks pun di dalam Bible yang menyatakan aku adalah Tuhanmu. Yesus menyatakan begitu, itu nggak ada. Selalu hanya menyatakan aku seorang utusan. Bahwa orang lain mengatakan dia sebagai Tuhan itu di perjanjian baru, itu periodenya ya sudah kita tahu. Perjanjian baru itu sudah periode Paulus. Bukan Paulusnya sendiri saja, tapi dia sebagai guru sudah mempunyai kader-kader. Berarti ya ibaratnya agama Kristen itu sebenarnya adalah ajaran Paulus berarti ya, Umi ya? Memang iya. Makanya Umi menyebutnya kan Paulus sang pembuat Kristen kan ini. Oh ya, itu salah satu buku Umi Irena juga ya yang bisa kawan-kawan miliki semua, bisa pemirsa miliki ya. Nah, kalau misalnya para pemirsa juga ya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, nah bisa juga nanti disampaikan di kolom komentar ya di bawah sini. Jangan sampai kelewatan dengan tema yang sangat seru dan luar biasa ini. Insya Allah ini akan menguatkan akidah kita sebagai Muslim, Umi, karena memang ya pada awalnya ya risalah yang diturunkan kepada Nabi Isa juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu ya. Betul. Gitu. Nah, satu akar gitu ya dengan Islam. Nah, tetapi karena ada pelencengan-pelencengan seperti itu, berarti sebenarnya yang melencengkan ajaran tauhidnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu adalah Paulus itu, begitulah ya. Iya. Dan itulah sebabnya Al-Quran juga menyatakan dengan global ya. Siapa yang membuat pelencengan-pelencengan itu maka terjebak dalam ayat Al-Quran,
mereka adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi kan? juga sendiri ya yang melibatkan itu ya. Jadi biasanya selalu ayat Allah juga banyak ayat Allah mengatakan Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah ini pertanyaan berikutnya Umi, mereka tentu saja pegang kitab suci ya kan, kitab suci yaitu Injil seperti yang kita kenal juga ya. Nah tetapi ada juga yang bilang Injil sama Bible itu berbeda gitu. Jadi jangan, itu salah ya kalau kitab suci orang Nasrani itu Injil katanya. Tapi Bible, jangan sebut Injil. Ada yang juga yang mewanti-wanti gitu ya Umi ya. Nah itu gimana tuh Umi? Gini, jadi bahasa kalau bahasa Inggris mereka menyatakan di Old Testament, New Testament Ya. Itu kitab suci mereka. Kalau di Belanda, orang Belanda menyatakan Bible. Bible itu satu kitab yang meliputi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terus kemudian di dalam Perjanjian Lama itulah yang mereka sebut Taurat. Ada Tauratnya di dalam Perjanjian Lama. Yang dimaksudkan adalah 5 kitab. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab ini adalah Taurat. Tapi jangan berkesimpulan Taurat yang asli ya. Itu sudah Taurat made in. Udah banyak apanya ya disimpangkan gitu ya. Nah di dalam Perjanjian Baru, disitulah ada Injil. Berapa Injil? 4. Karangan Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Yang 4 itu ya. 4. Nah, untuk menegaskan ini karangan, perkenankan Umi bertanya, Al-Quran ada nama pengarangnya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada, kenapa? Firman Allah. Iya. Tapi di Bible, Injil karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Maka nggak sama antara Injil dengan Bible. Bible tuh secara keseluruhan 2 kitab. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di dalamnya Perjanjian Baru, disitulah ada Injil yang 4. Nah ini yang dimaksudkan. Nah di Indonesia mereka berhasil karena ketidakpahaman umat Islam. Berhasil apa? Berhasil mengubah Bible menjadi Alkitab. Dari penamaannya mungkin. Jadi kitab mereka itu sekarang disebut Alkitab bahasa Indonesia. Alasan mereka bahasa Indonesia. Bible adalah bahasa Belanda. Ya sebenarnya Alkitab itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, jadi Alkitab itu sebenarnya salah satu nama daripada kitab suci Al-Quran. Itu dipakai dengan dalih, ya. Jadi dengan dalih bahasa Indonesianya bukan Bible, Alkitab. Karena ketidakpahaman umat Islam, nggak apa-apa, itu hak mereka. Mereka mau berbahasa Indonesia, jadi Bible di Indonesia kan menjadi Alkitab. Padahal mereka juga mempunyai maksud tersendiri, yaitu apa? Kalau Bible disebut Alkitab, umat Islam memahami Alkitab itu adalah nama lain Al-Quran. Berarti sejajar dong. Berarti semua agama sama dong. Itu tujuan. Jadi dari segi penamaan aja ada kepentingan di balik itu. Nah ini pasti banyak dari kita kaum muslimin yang tidak mengetahuinya ya. Nah, disitulah kita mesti banyak waspada. Luar biasa sekali ini obrolan kita. Nah, jadi kalau misalnya kita kaum muslimin ini ya meyakini bahwa kitab-kitab terdahulu ya kan seperti Injil yang dipegang oleh orang Kristen hari ini adalah
kitab yang ayat-ayatnya sudah banyak dibelokkan gitu ya. Sudah banyak diubah, diganti-ganti misalnya begitu. Itu apakah ada juga ya orang Kristen misalnya yang juga menyadari hal itu gitu ya. Terus kalau misalnya iya mereka menyadari hal itu, apa yang mereka lakukan? Harusnya kan nyadar kali. Iya ya, kok banyak yang aneh karena mungkin udah banyak diubah, diganti. Mestinya kan nyadar dong gitu ya. Ini kayaknya gimana ya, udah harus cari agama yang lain dah gitu kan. Kalau secara logis gitu harusnya kan sikapnya seperti itu gitu ya. Nah ini kalau misalnya yang banyak terjadi sekarang mungkin tuh kira-kira kayak gimana Umi? Sepanjang dia masih berpihak kepada kebenaran, dia akan keluar dari agama tersebut dan menjadi seorang muslim atau muslimah. Dan kebanyakan dari mereka yang menjadi muslim atau muslimah memang adalah orang berpikir. Karena justru berpikir itulah ya makanya. Berpikir itulah. Iya. Oke, berarti memang masih ada ya Umi yang menyadari bahwa ini udah banyak yang nggak benernya gitu, banyak yang diubahnya, banyak yang disimpangkannya begitu ya. Itu kenapa terjadi seperti itu? Bagaimana bisa terjadi seperti itu Umi? Seringkali agama dipakai sebagai alat politik. Dan kalau sudah agama yang menyatakan, biasanya kecenderungan orang adalah menerima secara buta. Karena konsepnya tadi, iman itu diterjemahkan irasional. Jadi kayaknya memperalat agama itu adalah kegemaran mereka. Jadi legitimasi begitu ya, alat legitimasi. Jadi saya pernah baca sedikit-sedikit gitu ya. Ada satu buku itu judulnya Misquoting Jesus, karya Bart Ehrman. Bart Ehrman. Nah, karena saya kurang paham jadi cuma dikit doang bacanya. Tapi di situ digambarkan sama dia bahwa Bible itu memang mengalami pergeseran-pergeseran makna gitu, mengalami pengubahan-pengubahan, bahkan diedit katanya begitu. Masa kitab suci diedit, bagaimana bisa begitu gitu kan? Bahkan Bart Ehrman dia adalah seorang ahli perjanjian baru. Dia seorang profesor Bart Ehrman. Itu dia menunjukkan bahwa naskah asli gitu ya, yang ditemukan ya, dalam kitab suci yang diklaim oleh mereka Bible itu, Umi nggak mau bilang Alkitab ya. Karena tadi itu ya, itu ternyata gedenya itu seberapa naskahnya? Se-KTP. Bart Ehrman yang mengatakan sebesar kredit card, dia bilang. Hanya itu. Itu kemudian mohon maaf dikopi, zaman itu belum ada fax gitu. Apalagi email gitu ya. Belum ada fax, belum ada ini. Belum ada kantor pos dan sebagainya, belum ada mesin ketik yang tuk ya enggak ada ya. Jadi saat itu kopi saat menyalin suatu dokumen pun itu disalin dengan tangan dan kemudian ditulis, ditandatangani, misalnya Jakarta tanggal sekian terus nama tanda tangan siapa. Dan pada saat itulah kesempatan bagi si penyalin untuk menambahkan pemikiran. Maka Bart Ehrman mengatakan kopi itu kopi itu maksudnya. Salinan disalin lagi, salin lagi. Gitu. Akhirnya jadi ratusan ribu buku. Iya sangat logis sekali kalau dalam proses itu kemudian terjadi perubahan gitu kan, penyimpangan. Iya juga ya. Iya. Oh jadi karena seperti itulah gitu ya kawan-kawan sekalian, jadinya kitab-kitab yang terdahulu itu banyak mengalami penyimpangan, mungkin karena di proses penyalinan sama penerjemahan ya mungkin. Iya. Jadi banyak. Injil pertama itu bukan Matius tapi Markus. Markus ini siapa dia? Markus ini adalah
apa namanya, kemanakan Barnabas. Barnabas murid, Markus kemanakan. Apa hubungannya? Ya, si Om ini banyak berbicara, ya, Barnabas banyak berbicara, dan itu diingat dan di apa ya, katakanlah ditulis lah ya, oleh dicatat Markus gitu. ya, dicatat. Maka akibatnya penulisan Markus itu paling tipis. Oke. Maka yang kedua kopi itu kopi sebenarnya. Iya. Yang kedua ini kemudian Matius. Matius sumber penulisannya dari mana? Matius sumber penulisannya dari Markus. Oke. Lebarnya. Dan begitu selanjutnya. Yang keempat sudah bisa dipastikan itu muridnya Paulus. Yohanes itu ya. Lukas. Lukas ya. Tabib dan murid. Terus Yohanes, siapa Yohanes? Maka gereja yang sudah menyatakan bahwa Yohanes ini adalah para pengarang sebelumnya, jadi 3, Markus, Matius, Lukas. Para murid-murid para pengarang sepakat untuk menulis Injil sebagai penutup, Injil penutup. Oke, sehingga mereka nulis bareng. Kemudian diberi nama adalah nama yang terpilih, adalah nama yang banyak diminati di masyarakat, yaitu Yohanes. Oke. Alhamdulillah banyak sekali ini wawasan yang kita dapat kali ini, pemirsa semua. Ini kalau kata anak milenial daging semua. Daging semua ini ya, tidak ada tulangnya sama sekali begitu. Jadi mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik, makin kuat juga akidah serta keimanan kita tertancap di dalam hati sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita sebagai muslim dan mematikan kita juga sebagai seorang muslim. Amin ya Allah rabbal alamin. Umi, insya Allah nanti di sesi berikutnya ya, ini bukan yang pertama dan terakhir. Pemirsa semua, insya Allah nanti akan ada obrolan-obrolan lagi tentang tema-tema yang menarik tentang sejarah dan peradaban Islam bersama Umi Irena Handono. Stay tune terus, nantikan terus obrolan-obrolan seru kita sekaligus inspiratif dan menambah wawasan di channel Irena Handono Official. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.